Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas metodologi penelitian. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas Anda terkait populasi dan juga menentukan sampel dengan teknik sampling yang sudah kita bahas. Kemudian setelah itu adalah proses mengumpulkan data. Nah, baik. Jadi di sini saya memberikan yaitu daftar link yang bisa Anda gunakan untuk mengerjakan tugas tersebut, dimulai dari yang pertama yaitu untuk melihat ya, karena sudah saya bagi juga Anda termasuk subsektor atau indeks. Nah, jadi daftar yang pertama yaitu linknya adalah sahamoke.net emiten sektor BEI. Oke, saya contohkan saja misalnya yang ke punya saya ya. Oke, di sini saya mencontohkan yaitu terkait dengan perusahaannya, yaitu perusahaan subsektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu periode 2014 sampai 2018. Nah, yang menjadi tugas Anda yaitu periode 2016 sampai 2018. Nah, baik. Nah, jadi bagaimana sih cara mendapatkan? Yang pertama itu harus Anda cari yaitu kode emiten atau berapa sih jumlah perusahaan subsektor logam dan sejenisnya. Itulah ini. Oke, yang saya beri tanda kuning ya. Nah, yang saya beri tanda kuning inilah sebenarnya jumlah populasi yang ada pada perusahaan subsektor logam dan sejenisnya. Nah, kemudian ya, kemarin kita sudah bahas terkait dengan teknik samplingnya, yaitu purposive sampling. Nah, jadi purposive sampling itu bagaimana sih cara untuk mencapai tujuan? Nah, cara untuk mencapai tujuannya yaitu dari pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Nah, jadi ada termasuk kriteria yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi untuk mendapatkan atau membuat kriteria tersebut yang di checklist ini dari mana? Oke, saya buka link yang pertama. Oke, tadi ada www.sahamoke.net yaitu emiten sektor BEI. Nah, ini jadi di sektor BEI itu ada 9 sektor gitu ya. Nah, 9 sektor ini melahirkan banyak subsektor. Nah, jadi ini ada sektor pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Nah, kebetulan yang contoh saya itu ada di sektor yang kedua, yaitu industri manufaktur atau industri pengolahan, yang termasuk ke sektor yang ketiga, industri dasar dan kimia, yaitu ke subsektor yang ketiga juga. Jadi subsektor logam dan sejenisnya saya buka. Oke. Nah, ini kode 33 itu bukan jumlah perusahaannya 33 ya, bukan. Nah, melainkan bahwasanya 33 ini adalah kode dari sektor yang ketiga dan subsektor yang ketiga. Jadi 33 bukan jumlahnya. Nah, jadi jumlah itu dapat dilihat dari ini 1 sampai 10 dan juga kalau misalnya 1 sampai 10 berarti ada sambungannya 11 sampai 17. Kalau misalnya tadi angkanya genap 11 sampai 20 berarti kamu harus cek ke bawah lagi, itu pastinya ada lagi perusahaannya. Nah, ini berarti kodenya ya, jumlah populasinya itu ada 17 perusahaan dengan kode saham itu yang harus dibuat di tabel Excel. Kemudian tanggal IPO, ini tanggal IPO juga harus dimasukkan ke dalam tabel Excel. Nah, tanggal IPO ini ya, IPO itu adalah kepanjangan dari Initial Public Offering. Nah, jadi ini maksudnya adalah pertama sekali ya perusahaan itu mempublish ya sahamnya atau laporan keuangannya itu di Bursa Efek Indonesia. Nah, atau misalnya menawarkan saham untuk yang perdana, itulah maksudnya tanggal IPO. Jadi Initial Public Offering itu kepanjangannya. Nah, jadi terkait dengan tanggal IPO ini sangat penting untuk kriteria pertama. Saya langsung share screen kembali terkait dengan yang tabel Excel-nya. Oke. Nah, di sini di tabel Excel sudah ada nampak ya jelas tanggal IPO.
Nah, jadi tanggal IPO ini tadi yang sudah saya katakan, nah itu untuk menjelaskan nanti menjawab kriteria yang pertama. Kita baca dulu kriteria yang pertama, yaitu perusahaan subsektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2018. Nah, berarti nanti tugas kamu tadi dari 2016 sampai 2020. Berarti kriteria kami yang pertama itu adalah perusahaan subsektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2020. Oke, nah jadi perusahaan yang melaporkan laporan keuangan ya misalnya tanggal IPO-nya, nah misalnya nanti tanggal IPO-nya ini kan bermacam-macam ya. Oke, nah kalau misalnya ada di tahun 2020, oke, berarti dia masih termasuk kriteria pertama. Karena apa? Penelitian kamu itu per 31 Desember. Tetapi kalau misalnya tanggal IPO-nya dia baru masuk misalnya di PT Perbankan, misalnya masuklah Bank Syariah Indonesia misalnya tahun 2021. Nah, itu masuk nggak kriteria 1? Tentunya tidak. Karena apa? Sudah melebihi batas periode penelitian kamu. Oke, paham ya? Nah, terkait dengan kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua terkait dengan perusahaan ya subsektor logam dan sejenisnya yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara lengkap selama periode ya 2014 sampai 2018. Nah, berarti di punya kamu nanti itu dari 2016 sampai 2020. Nah, jadi kalau misalnya tadi tanggal IPO-nya misalnya. Nah, misalnya di sini dia misalnya di GDST dia itu tanggal IPO-nya itu tanggal 23 bulan 12 tahun 2019 misalnya. Nah, berarti untuk kriteria yang kedua yang tahun 2016, 17, 18 ya dan 19 itu perusahaannya tidak mempublikasikan laporan keuangannya karena apa? Laporan keuangannya itu atau perusahaannya itu baru bergabung di BNI atau mempublish penawaran harga sahamnya itu di tahun 2019. Jadi hanya tahun 2020 lah yang terchecklist. Oke, nah kayaknya langsung saya ganti aja deh ya. Ini 2016, biar nggak bingung, 2017, 2018, 2019, 2020. Oke, nah ini juga saya ganti aja biar nggak bingung. Baik, nah ini juga 2016 sampai 2020. Oke, baik. Nah, ininya juga 2020 ya. Oke, atas selama periode penelitian. Baik. Nah, jadi tadi kalau misalnya ini saya contohkan misalnya GDST tahu tanggal IPO-nya itu tanggal 23 bulan 12 tahun 2018 misalnya. Nah, berarti kriteria yang pertama dia terchecklist. Kemudian kriteria yang kedua karena dia di tahun 2018 otomatis ya laporan keuangan di 2018 itu tidak ada jadi disilang, kemudian 17 disilang, kemudian 18 disilang. Nah, kemudian pasti yang 2019 itu sudah ada dan 2020. Nah, tetapi dia sudah tidak lagi termasuk sampel penelitian karena apa? Di kriteria kedua dia tidak lengkap. Oke, paham ya kira-kira sampai di sini terkait dengan itu? Ya. Kemudian kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan subsektor logam dan sejenisnya yang tidak pernah mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut, yaitu selama periode 2016 nanti sampai 2020. Nah, ini juga tadi ya, 2016 sampai 2020. Nah, jadi di tabel yang kriteria ketiga yang tidak pernah mengalami kerugian, ya maksudnya apa? Nah, berarti perusahaan yang menjadi kriteria ketiga yang bisa dijadikan sampel itu adalah perusahaan yang tidak mengalami kerugian secara selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini kita bisa lihat misalnya Almi kriteria yang ketiga yaitu di tahun 2017 dia mengalami kerugian. Ini juga mengalami kerugian, tapi tidak berturut. Nah, yang berturut itu misalnya ini. Misalnya GDST ya. GDST misalnya mengalami kerugian selama 3 tahun GDST enggak ya. GDST bukan. Nah, yang 3 tahun berturut itu ini atasnya CTBN.
Oke, nah CTBN kita lihat bahwasanya di 2018, 2019, 2020 itu rugi. Nah, jadi yang rugi ini itu nanti tidak termasuk ke dalam sampel penelitian. Karena apa? Walau dia di kriteria 1 dan 2 sudah lolos, tapi di kriteria 3 dia tidak lolos. Nah, itulah untuk menentukan sampel penelitian. Saya rasa cukup mudah. Nanti berarti yang terchecklist ini semua, nah itulah yang dijadikan sampel penelitian di tugas Anda. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kalau misalnya judul penelitian Anda terkait dengan kebijakan dividen, kamu bisa tambahkan kriteria yang keempat, yaitu perusahaan, ya perusahaan. Oke. Ya, perusahaan subsektor logam dan sejenisnya yang yang membagikan dividen selama periode penelitian. Nah, jadi maksudnya periode penelitian itu tadi 2016 sampai 2020. Nah, jadi di sini nanti kamu tambahkan lagi ya, kamu tambahkan lagi yang namanya kriteria keempat seperti ini. Oke, nanti kamu copy di sini, kemudian kamu tambahkan apakah perusahaan tersebut membagikan dividen atau tidak. Prosesnya sama seperti kriteria 2 dan kriteria 3. Oke, nah kemudian untuk perusahaan indeks ya, yang saya tugaskan untuk perusahaan indeks itu ada di sini ya untuk mencari perusahaannya. Oke, itu ada dari idx.co.id ya. Nah, dan nanti dari IDX kamu dari data pasar, kemudian indeks saham. Nah, kemudian nanti kamu carilah di sini kode sahamnya misalnya LQ45 tahun 2017 ya. Nah, cari. Oke, nah kemudian nanti kamu unduh. Oke. Nah, kalau perusahaan indeks itu patokannya bukan dari yang populasi seperti yang tadi. Nah, populasi dari perusahaan indeks ini ya ini perusahaannya kan bertambah setiap periode karena apa? Ya, karena di setiap periode dia ada yang keluar dan ada yang masuk. Nah, jadi nanti kalau misalnya dibuat ke dalam tabel Excel itu nanti kalau misalnya LQ45 itu bukan hanya 45 perusahaan, tapi di misalnya di periode Februari sampai Juli sih 45 inilah apanya seperti patokannya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang 2017 ini mengikuti patokan yang ini tadi. Nah, mengikuti patokannya gimana? Nah, jadi 45 ini kalau misalnya ada yang keluar, ya itu dikeluarkan. Nah, kemudian ada yang masuk misalnya 3, nah itulah ditambahkan menjadi populasi. Kemudian cara mengambil kriterianya juga sama seperti yang perusahaan indeks tersebut. Oke, saya rasa cukup mudah ya terkait dengan penentuan sampel dengan menggunakan teknik POSIF sampling ini. Oke, sekian dari saya ya. Silahkan dicermati, dipahami, dan dikerjakan tugasnya. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.